Saya bantu kasih tahu di mana video aslinya ya. Dari channel Ustadz Adi Hidayat, durasi full videonya 56 menit 16 detik. Dan Mas Heri ambil hanya di bagian belakang, ujung akhir ya, kurang lebih 4-5 menitan itu kejadian. Nah, sisa depannya saya kurang tahu tuh nonton apa enggak. Meskipun saya mengomentari potongan, mau ditonton full sekalipun, video yang hampir 1 jaman itu tidak bermasalah semua. Yang dia berbahasa Inggris itu tidak bermasalah itu. Yang bermasalah adalah benang merahnya yang mengatakan Al-Quran dengan Alkitab itu mirip, itu yang jadi masalah. Siapapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Mirip ya? Oke, John. Karena awalnya saya mencari-cari di channel YouTube beliau itu tidak ketemu. Akhirnya saya mencari-cari di Instagram dan ketemu pernyataan dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf yang menyatakan kalau Ustadz Adi Hidayat itu memotong-motong depan dan memotong tengah. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Yaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Yang orang Kristen mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasih Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Di situ saya menyimpulkan bahwa Ustadz Adi Hidayat ini memang memotong-motong ayat. Dipotong ayatnya lalu dilempar kepada penontonnya di situ. Mirip ya? Tetap mereka akan menganggap bahwa Ustadz Adi Hidayat itu luar biasa, selalu benar, tidak pernah salah, tidak pernah khilaf, tidak pernah luput, tidak pernah berdosa, selalu benar, lempeng hidupnya, sempurna dan makjos hidupnya. Nggak pernah salah sama sekali, teman-teman. Yang mengkritik yang salah, karena tidak tabayun. Kalau kita mengkritik dia, tidak tabayun dulu. Sedangkan dia mengkritik Buya Syakur tanpa tabayun juga. Gimana Ustadz pendapat Ustadz? Itu yang berpendapat demikian orang Islam atau bukan? Nabi SAW sabdakan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam bersalah. Jadi sesiapapun dia, pasti dia pernah melakukan kesalahan. Dan ketika seseorang bersalah, meminta maaf atas kesalahan bukan suatu aib, bahkan suatu kemuliaan. Kalau kita takut dikritik, maka jangan berdiri di tengah publik. Ingat, ni untuk saya dan kita semua. Jangan kita menjadi manusia anti kritik. Kalau kita menjadi manusia yang anti kritik, suatu hari nanti kita akan menjadi Fir'aun yang kedua di atas muka bumi. Fir'aun tu kenapa dia tahu? Dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang tinggi, kerana dia adalah manusia yang tak pernah dikritik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, surah ke-40 ayat ke-26, pojok kiri bahagian atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayubaddila dinakum aw yudhhira fil ardil fasada. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun berkata, biarkan aku bunuh Musa, biarkan dia meminta tolong kepada Tuhannya. Padahal Nabi Musa itu anak angkat sendiri. Kenapa dia nak bunuh Musa? Sebab Nabi Musa adalah orang yang berani mengkritik dia. Sesiapa yang mengkritik dia, dia akan bunuh. Kemudian dia tak nak ada orang tahu dia tak suka dikritik. Akhirnya dia play victim. Dia katakan, kerana aku risau Musa ini nanti akan membuat kerosakan akidah kalian, agama kalian, membuat kerosakan di atas muka bumi. Padahal siapa sebenarnya yang buat kerosakan? Fir'aun. Tapi play victim, dia katakan apa? Musa lah yang membuat kerosakan. Jadi sesiapa pun yang nak menjadi Fir'aun yang kedua di atas muka bumi, maka jadilah manusia yang anti kritik dan tak suka dikritik. 24 November 2021, Ustadz Adi Hidayat memberikan pernyataan di depan umum, di depan publik tanpa tabayun mengenai keislaman seseorang. Syaidah Khadijah ada pendapat bahwa beliau selama hidupnya tidak memeluk Islam, Ustadz. Gimana Ustadz pendapat Ustadz? Itu yang berpendapat demikian orang Islam atau bukan? Yang dimana Ustadz Adi Hidayat memberikan pertanyaan apakah Buya Syakur ini Islam, meskipun secara tidak langsung di video itu, karena memberikan tanggapan terhadap video Buya Syakur yang menyatakan Khadijah beragama Nasrani sampai dia wafat. Katanya begitu. Lalu Ustadz Adi Hidayat memberikan tanggapan tanpa tabayun dulu. Kan beliau memberikan statement itu, yang memberikan framing dan lain sebagainya tanpa tabayun dulu. Beliau pun tanpa tabayun juga, teman-teman. Dianggap bukan Islam artinya murtad atau kafir. Siapa namanya? Buya Syakur itu. Khadijah saja dulunya dikatakan sebagai orang Nasrani, dianggap itu sebagai suatu penistaan agama. Dan apakah kalian tidak mau berpikir kalau orang yang menyamakan, memirip-miripkan, mengatakan mirip ya teman-teman, antara Al-Quran surah Maryam ayat ke-30-31 mirip dengan Yohanes 3 ayat ke-16, apakah itu bukan penistaan agama bagi kalian? Bagaimana perbandingan antara Abu Marlo yang menyatakan Hajaratul Aswad itu mirip seperti kemaluan perempuan? Siapapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Mirip ya? Oke, John. Kalau kalian menganggap Abu Marlo itu menista agama, bagaimana dengan Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan Yohanes 3 ayat ke-16 mirip dengan Al-Quran surah Maryam ayat ke-30-31 itu? Mirip ya?
Oke, John. Sedangkan jelas di surah yang sama di ayat ke-35-nya tidak patutlah Allah memiliki anak. Konteks permasalahannya di sini, teman-teman. Menyamakan antara Al-Qur'an dengan Alkitab. Lalu ada mukibinnya ya, mukibinnya Adi Hidayat ini yang selalu mereaction video saya dengan dipotong-potong, teman-teman, dipotong sana, dipotong sini. Sedangkan saya tidak memotong. Meskipun saya mengomentari potongan, mau ditonton full sekalipun, video yang hampir 1 jaman itu tidak bermasalah semua. Yang dia berbahasa Inggris itu tidak bermasalah itu. Berdialog dengan bahasa Inggris tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah benang merahnya yang mengatakan dia mirip. Yang mengatakan Al-Quran dengan Alkitab itu mirip, itu yang jadi masalah. Kalau mau ditonton keseluruhan full videonya, karena awalnya saya mencari-cari di di channel YouTube beliau itu tidak ketemu. Akhirnya saya mencari-cari di Instagram dan ketemu pernyataan dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf yang menyatakan kalau Ustadz Adi Hidayat itu memotong-motong depan dan memotong tengah. Di situ saya menyimpulkan bahwa Ustadz Adi Hidayat ini memang memotong-motong ayat. Dipotong ayatnya lalu dilempar kepada siapa? Kepada netizen, kepada penontonnya di situ. Tapi fanboynya tidak akan terima, teman-teman. Tetap Ustadz Adi Hidayat itu benar, mentok, tidak pernah khilaf, tidak pernah luput, tidak pernah berdosa, selalu benar lempeng hidupnya, sempurna dan makjos hidupnya. Nggak pernah salah sama sekali, teman-teman. Yang mengkritik yang salah. Yang mengkritik Adi Hidayat itu yang salah, teman-teman. Karena tidak tabayun. Kalau kita mengkritik dia, tidak tabayun dulu. Sedangkan dia mengkritik Buya Syakur tanpa tabayun juga. Ya, dibela. Oh, iya lupa teman-teman. Karena Kofelik itu kan selalu angkat bicara mengenai Ustadz Adi Hidayat dari zamannya Asy'ari sampai sekarang. Pernyataan seperti ini, kalau bukan orang yang bermasalah akidahnya, maka bagaimana mungkin akan keluar pernyataan seperti itu. Ditambah lagi pernyataan memirip-miripkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Mau ditimbang dari segi manapun tidak ada mirip-miripnya. Oh, visi misinya mirip loh. Nggak ada visi misi mirip. Di dalam Alkitab visi misi Yesus apa? Diturunkan ke dunia bahwa Isa itu adalah anak Allah dan juga sebagai Tuhan, teman-teman. Visi misinya itu menjadi Tuhan di muka bumi. Sekarang di dalam Al-Quran surah Maryam itu Isa diturunkan untuk menjadi seorang Rasul sebagai hamba Allah dan dipertegas lagi bukan anak Allah. Tapi kenapa dinyatakan mirip? Oh, toleransi Mas Ri. Kita tidak boleh menyakiti orang kafir, orang Nasrani. Kenapa? Kalau kita menyanggah mereka itu mengatakan Allah itu punya anak, lalu kita menyatakan depan umum Allah tidak punya anak, itu tidak menyakiti. Ya, itu tidak menyakiti. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan Lat Uzza itu bukan Tuhan, itu berhala. Seharusnya kamu tidak boleh nyembah mereka, tapi nyembahlah Allah. Itu bukan menyakiti, itu kalimat sayang, teman-teman, agar sama-sama selamat. Kalau saling menguatkan antara agama satu dengan yang lain, itu bukan sayang namanya, tapi menjerumuskan. Orang sudah berjalan di tengah jurang, lalu kita jorokin lagi gitu ke jurang agar semakin yakin dengan keyakinannya. Begitu. Kalau kita sayang kepada sesama manusia, kita selamatkan dia dari kesesatan. Selain Islam itu sesat, teman-teman. Kalau kita sayang, maka bawalah dia, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengenal Islam, mengenal agama yang benar, agar selamat di akhirat nanti. Kalau kita menyatakan, oh mirip kan, sambil senyum-senyum, itu namanya bukan sayang, tapi membuat orang semakin nancep imannya kepada keyakinan dia yang sekarang. Meyakini kalau Isa itu adalah anak Allah dan juga sebagai Tuhan di dunia. Bukan sayang itu namanya. Ya Allah, dimanapun dan sampai kapanpun, kalau kita sebagai seorang muslim yang berakidah benar tentunya, pasti akan memikirkan tentang hal-hal seperti ini. Bahwa Islam, Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah menjadi rahmat. Kenapa menjadi rahmat? Untuk menyelamatkan manusia dari kejahilan, dari ketersesatan, dari penyimpangan dan lain sebagainya yang menjerumuskan pada kehancuran. Tapi kalau kita menganggap semua agama sama, ini sama yang dilakukan oleh Buya Syakur. Buya Syakur juga menyatakan depan publik dan itu dianggap menista agama juga. Apa kalimatnya? Yaitu menyatakan semua agama ini pasti masuk surga, tapi yang masuk surga kita tidak tahu yang mana. Bisa saja Islam, bisa saja Kristen, bisa saja Hindu dan lain sebagainya. Karena yang menentukan masuk surga dan tidaknya itu adalah Allah. Jadi apa? Semua agama benar. Terus apa bedanya dengan Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan antara Alkitab dengan Al-Quran mirip? Artinya kalau Al-Quran dengan Alkitab mirip, berarti sama-sama benar. Oh enggak, itu bukan sesi debat. Bukan, memang itu bukan sesi debat, teman-teman. Tetapi itu adalah sesi mendakwahkan Islam. Bagaimana cara kita mendakwahkan Islam dengan cara yang hak? Ya, hak kita katakan hak, batil kita katakan batil. Kalau berbicara tentang kemanusiaan, apakah Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengajarkan Rasulullah. Tapi yang namanya tauhid, Lata wal Uzza, tetap salah. Alkitab sebelum Islam salah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW marah ketika Umar ibn Khattab
membawakan kitab atau mushaf-mushaf dari Alkitab sebelumnya. Memerah wajah Nabi Muhammad SAW, marah. Dan bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Jangankan marah, tapi senyum-senyum di depan orang-orang Kristen, lalu menyatakan mirip-mirip. Afala ta'qilun. Ya Allah, popularitas membuat kalian itu buta dan tuli. Anti kritik, ya, anti kritik teman-teman. Nabi Muhammad SAW saja juga dikritik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dikritik. Keempat imam mazhab saling kritik. Lalu bagaimana dengan ulama-ulama akhir zaman ini? Ulama-ulama yang sekarang ini tidak mau dikritik, anti kritik. Ketika dikritik membawakan skripsi orang. Ini loh orang yang mencoba kritiki saya, hanya sekelas lulusan engineering. Dikira orang engineering tidak tahu agama, tidak boleh belajar agama. Pedagang gorengan di pinggir jalan tidak boleh belajar agama. Mengerikan, ya, sangat-sangat mengerikan. Ketika menganggap dirinya di atas awan, lalu merendahkan orang lain. Gak mau dikritik. Ketika dikritik, dianggap merendahkan. Oh, sampai mana ilmumu? Ya Allah, ya Allah. Sedoloyo, ya.